Jamaah, kita sering mendengarkan bisikan buruk dari jiwa kita. Allah mengatakan innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu selalu bisikkan yang gak enak, yang buruk, tidak membisikkan yang baik. Dan kita lihat neraka itu diliputi dengan segala sesuatu yang dibenci sama jiwa. Afwan, kebalik jemaah. Surga itu diliputi dengan segala sesuatu yang tidak disukai sama jiwa. Itu surga. Pokoknya kalau berat buat jiwa antum, ini insya Allah jalan neraka, jalan surga. Sedangkan neraka diliputi dengan segala sesuatu yang sesuai dengan nafsu antum. Makanya perlu tazkiyatun nafas. Bagaimana menyucikan jiwa kita ini? Kiat-kiat menyucikan jiwa supaya kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini. Tidak mengikuti hawa nafsu kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu Allah mengatakan yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah katakan tuh Allah memberikan karunia kepada kita. Allah utus nabinya kepada kita. Apa yang dikerjakan nabi? Yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah. Ini langkah pertama menyucikan jiwa. Wa yuzakkihim, dan beliau menyucikan jiwa mereka dengan ayat-ayat dibacakan. Ya tadi, kalau kita sering baca Quran jamaah, kalau kita paling enggak baca juz amma, mau tidak mau hati kita jadi tertarik masuk surga dan takut dari api neraka. Jadi membacakan ayat-ayat Allah itu membuat jiwa kita jadi semakin naik jauh dari kejahatan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Nabi SAW mengajarkan Alkitab, mengajarkan Al-Quran secara keseluruhan. Dan Al-Hikmah, sunnah. Baca. Yang kedua, berdoa. Antum pernah enggak doa minta jiwanya disucikan? Pernah enggak gitu? Kita ada bisikan buruk, ya Allah jauhkan hamba dari bisikan buruk. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Jadi jalan paling pintas untuk menyucikan jiwa kita jemaah, itu minta sama Allah. Ya Allah, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikan ya Allah. Sucikan jiwaku ya Allah dari kotoran-kotoran yang ada di sana. Anta khairu man zakkaha, engkau sebaik-baiknya yang menyucikan jiwa ya Allah. Anta waliyuha wa maulaha, engkau yang menciptakan jiwa itu, engkau yang memilikinya, engkau tempat berlindung. Ini yang kedua. Yang ketiga, cari teman. Teman ini memiliki pengaruh yang buruk jamaah. Antum duduknya sama siapa? Dulu ana berpikir bahwa orang yang kaya raya, yang cukup duitnya, dia akan lebih punya kesempatan banyak duduk di masjid, karena dia udah gak mikirin fulus. Tapi ternyata jarang ke masjid. Coba antum masuk ke masjid, ketika keluar dari sini, lalu di samping antum ada pemulung yang hendak merapatkan softnya sama antum. Gimana hati antum pada waktu itu? Apakah antum akan pindah cari soft yang lain? Antum merasa lebih tinggi? Di rumah Allah kita diajarkan kita semua sama jemaah. Maka cari teman-teman yang bertakwa. Rasul SAW mengatakan, la tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan kau undang orang makan ke rumahmu kecuali orang yang bertakwa. Kita enggak. Ya Ustaz, anak kepingin punya banyak teman. Enggak apa-apa, tapi sahabat orang-orang yang bertakwa.
Jangan bersahabat dengan semua orang, milih jamaah. Karena ada orang masuk neraka gara-gara temannya. Ini yang ketiga. Yang keempat, cara menyucikan diri kita. Sering-sering antum sendirian malam hari. Nggak ada orang yang melihat antum hamparkan sejadah antum. Antum ingat-ingat dengan dosa-dosa antum. Dengan cara seperti itu, ya paling tidak antum astaghfirullah, iya ya Allah, minta ampun ya Allah. Terus yang kelima, perlu mujahadah, perlu perjuangan. Bisa dirubah jiwa kita, bisa. Ada orang yang Ustaz, ana tabiat ana memang kasar Ustaz, ana tabiat ana suka memaki, ana tabiat bisa dirubah, perlu perjuangan. Pernah melihat ada orang yang kurus kerempeng, dapat 2 tahun ketemu antum, kekar dia, badan bisa. Mungkinkah dia mengatakan, antum kok bisa kekar? Iya, ana berdoa. Ya nggak cukup lah doa, butuh usaha. Enggak, ana berteman dengan orang-orang yang kekar, ya nggak bisa juga. Tetap ada usaha. Maka perjuangan itu perlu kita lakukan. Dan Allah mengatakan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh ingin menyucikan dirinya, ingin mencari jalan menuju Allah, lanahdiyannahum subulana, kita akan kasih petunjuk sama dia menuju jalan kita, kalau ada sungguh-sungguh. Dan Allah bersama orang-orang yang cinta kebaikan. Mungkin seperti itu beberapa tip agar kita bisa menyucikan jiwa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.